Shalom semuanya, apa kabarnya Victorious People? Kita bersama-sama kembali, senang banget dan saya percaya semua dalam keadaan yang luar biasa. Hari ini saya mau membagikan tentang iri hati. Ya, iri hati itu dapat membawa kepada kehancuran. Saudara ingat cerita tentang Daud dan Saul? Bagaimana Saul adalah orang yang luar biasa. Saul itu firman Tuhan mengatakan dia adalah pemuda yang tampan. Bahkan di sini 1 Samuel 9 ayat 2 dikatakan Saul adalah seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Wow, berarti dia benar-benar tampan, mungkin kayak model-model gitu ya saudara ya. Dan tentunya orang pilihan Tuhan punya karisma, pintar, wise, berhikmat, dan ya pokoknya luar biasa banget. Dan memang Saul itu dipilih dan diurapi oleh Samuel menjadi raja pertama bagi bangsa Israel, bangsa yang besar. Saul mempunyai tugas yang luar biasa, saudara. Karena itu dia diurapi, mendapat otoritas, mendapat kemampuan untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia, saudara. Nah, saudara, Samuel juga berkata kepada Saul, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai kamu. Hebat ya saudara ya, luar biasa banget mendapat kemampuan seperti itu. Tetapi sayangnya saudara, Saul ini, dia lupa diri saudara. Dia tidak taat kepada Tuhan. Waktu Tuhan memberikan perintah, dia tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Sama ya kalau saudara dan saya, kita punya anak-anak. Ya, kalau anak-anak kita udah kasih tahu harus melakukan ini, harus melakukan itu dengan jelas, tetapi tidak taat, tidak turut. Pasti kita akan tegur, pasti kita akan disiplinkan anak-anak kita, saudara. Nah, Saul tidak taat pada perintah Tuhan. Dia mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri, saudara. Kelihatannya, saudara, apa yang dilakukan sepertinya ketaatan ini hal yang kecil. Tapi ternyata di mata Tuhan, ketaatan adalah sesuatu yang besar. Di sini di 1 Samuel 13, ayat 13 dan 14 dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Kenapa saudara bodoh? Karena waktu itu Israel dikepung oleh musuh. Nah, Saul yang saat itu sebenarnya harus menunggu Samuel untuk memberikan korban bakaran, dia tidak menunggu Samuel, dia melakukan dengan kehendaknya sendiri, dia mempersembahkan korban bakaran dan pada saat itu tidak boleh saudara. Jadi dia tidak taat dan Samuel mengatakan, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara yang dikasihi, ternyata di sini waktu Saul tidak taat, Tuhan telah menunjuk orang lain, saudara, untuk menggantikan Saul. Ya, bukan itu saja ketidaktaatan Saul. Ternyata sesudah itu Saul mendapat perintah lagi daripada Tuhan untuk menyerang bangsa Amalek. Ya, itu musuh dan perintahnya adalah untuk menghabiskan semua bangsa musuh itu, menumpaskan begitu saudara.
Tetapi waktu Saul sudah mengalahkan mereka, kembali lagi Saul tidak taat. Saul tidak menumpaskan semuanya. Saul malah membiarkan rajanya untuk tetap hidup. Saul mengambil kambing, domba, lembu yang bagus-bagus, diselamatkan, saudara. Nah, Tuhan marah sekali karena Saul tidak taat, ya. Dan saat itu roh Tuhan meninggalkan Saul, saudara. Dan dari saat itu, saudara, Daud kan masuk di dalam cerita ini. Daud mengalahkan Goliat. Saul itu iri hati, dia tidak menjaga hati, jadi iri hati, dan dia mementingkan keinginannya sendiri. Dia terus-terusan mau mencoba membunuh Daud karena iri hatinya telah menggerogoti hidupnya. Saudara, jangan sampai iri hati itu ada dalam kehidupan kita loh, saudara. Kalau saya berdoa kita semua tidak ada iri hati, tetapi kalau ada langsung bereskan, saudara. Ya, karena Saul ini waktu dia iri hati kehilangan tujuan hidup. Ya, sampai pada akhir kepemimpinan hidup Saul, legasinya sangat menyedihkan, saudara. Ya, cerita Saul ini mengingatkan setiap kita, saudara dan saya, 3 hal. Yang pertama saya mau tekankan adalah untuk kita bergantung senantiasa kepada Tuhan. Hidup kita jangan melakukan sesuai dengan kekuatan kita sendiri, tetapi biarlah kita melibatkan Tuhan, ya. Karena waktu kita melakukan dengan kekuatan sendiri, kita sedang membuka pintu untuk kejatuhan, saudara. Ini yang terjadi dalam kehidupan Saul. Ketaatan kita juga tidak bisa setengah-setengah, saudara. Ketaatan setengah-setengah itu bukan ketaatan dan tidak berdalih-dalih. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Yang kedua, rendah hati, saudara. Saul ini kan apa? Dia lupa diri. Dia pikir, oh saya sekarang udah jadi raja, saya hebat. Dia sudah diurapi sama Tuhan, promosi sebenarnya datangnya pada Tuhan, tapi dia lupa diri, saudara. Yang ketiga, jangan membanding-bandingkan. Belajar dari Saul. Saul melihat, wah Daud itu dipuji, diangkat-angkat, ada jealousy, ada iri hati. Kenapa? Karena dia membandingkan dirinya, kok sepertinya Daud lebih baik ya, lebih disanjung. Oh, padahal saudara, kalau dipikir Saul kan raja, sudah mendapat kepercayaan, sudah mendapat misi yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi dia melihat apa yang dia tidak punya. Memang seperti pepatah, ya. Ada pepatah mengatakan the grass is greener on the other side. Rumput itu kelihatan lebih hijau, rumput tetangga itu kelihatan lebih hijau, saudara. Tapi sebenarnya rumput kita itu ya yang harus dipelihara supaya hijau, supaya bagus, supaya bermultiplikasi. Jadi biarlah hari ini kita belajar bahwa kita benar-benar hari-hari ini jangan sampai membuka hati kepada iri hati, karena iri hati akan membawa kita kepada kejatuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami ya Tuhan untuk senantiasa melibatkan Engkau, mengandalkan Engkau, berjalan dalam ketaatan, bukan setengah-setengah, tetapi penuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau juga mengingatkan setiap kami ya Tuhan Yesus untuk menjaga hati sehingga kami tidak sombong tetapi tetap rendah hati. Tuhan, semua segalanya yang baik datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya agar setiap kami tidak ada yang membanding-bandingkan. Karena kami tahu Tuhan Engkau telah memberikan tugas-tugas kepada setiap kami secara spesifik. Apa yang Kau berikan kepada kami, apa yang Kau percayakan kepada kami. Kami percaya Tuhan Engkau telah mengurapi kami untuk melakukan dengan baik, menyelesaikannya dengan baik, dengan kekuatan dan kemampuan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau memakai setiap kami tanpa terkecuali untuk menjadi alat-Mu di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Terima kasih saudara, sampai ketemu lagi dan Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Shalom.